Supaya kita setia dalam perkara-perkara kecil, ada beberapa hal yang harus kita benahi. Yang pertama, sikap hati yang suka meremehkan. Saya mendapati akar dari sikap hati yang suka meremehkan adalah karena masih adanya kekacauan dalam menentukan urutan prioritas hidup. Seringkali kita berbenturan dalam menentukan urutan prioritas. Tuntutan pekerjaan dulu, ataukah menghadiri ibadah yang lebih penting. Kalau saya tidak melakukan pekerjaan, saya takut kehilangan order. Akhirnya, kita memutuskan untuk tidak hadir dalam ibadah. Kita berpikir, toh minggu depan masih akan ada ibadah yang lain lagi. Tapi ini adalah logika berpikir yang keliru. Fir'aun, gambaran dari roh-roh dunia dan roh Mamon, akan selalu menahan umat Israel untuk tidak menghadiri ibadah. Kita harus berani mengambil langkah tegas untuk men-setting ulang pikiran kita. Maka kita harus menomorsatukan Tuhan, karena kita sudah mati bagi dosa dan sekarang hidup bagi Allah. Ketika kita berhasil men-setting pikiran ini, maka saya percaya dalam kedaulatannya Tuhan akan mengatur segala sesuatu untuk bekerja sesuai dengan sikap hatimu ini. Kitab 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-27 mencatat, terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Yang kedua, sikap hati familiarity terhadap firman dan pekerjaan rohnya. Familiarity adalah sikap hati yang menganggap biasa atau sudah terbiasa dengan firman dan pekerjaan rohnya. Kita merasa sudah kebal, tidak bisa lagi merasakan sensasi hadirat Tuhan, sudah kehilangan passion dalam mengejar Tuhan. Di sisi yang lain, kita merasa sudah tahu, jadi tidak merasa tertarik lagi jika harus mengulang mendengar firman yang sama atau berdoa mendeklarasikan hal yang sama. Padahal jika sesuatu harus diulang, itu artinya sesuatu yang penting, karena bertujuan membentuk kita menjadi seperti apa yang firman katakan. Akar dari ini semua adalah ketika kita kehilangan kasih mula-mula. Tidak ada lagi roh yang haus dan lapar dalam hidup kita. Seseorang yang dipenuhi kasih mula-mula, dia akan rela melakukan apa saja untuk memenuhi kehendak atau keinginan orang yang dikasihinya. Orang itu akan mati-matian, gila-gilaan dan habis-habisan karena diliputi oleh kasih mula-mula. Karenanya mintalah roh yang lapar dan haus untuk kembali dicurahkan dalam hidup kita, dan alamilah sudut pandangmu berubah dan kau akan kembali berkobar dalam kasih-Nya. Yang ketiga, kepasifan dan kemalasan rohani. Ini adalah suatu pekerjaan musuh yang berupaya untuk menghalangi kita agar tidak bertekun. Karena musuh tahu, jika kita tidak bertekun, pasti kita tidak akan menjadi. Mulai setting dalam pikiran kita bahwa jika kita mengizinkan kepasifan, kemalasan, menunda-nunda masih terus ada, artinya kita sedang memberi ruang gerak bagi musuh dalam kehidupan kita. Bisa kita bayangkan jika rumah kita ini diserbu oleh hama, masakan kita akan membiarkannya begitu saja. Pasti dengan segala upaya kita akan usir supaya kita bisa hidup nyaman. Setting dalam pikiran kita, kita sudah mati bagi dosa dan sekarang hidup bagi Allah. Segala pekerjaan musuh harus kita usir keluar dari hidup kita. Miliki roh yang alert, yang waspada, sehingga kita bisa menanggulangi areal kepasifan dan kemalasan ini. Yang keempat, keinginan-keinginan yang tidak ditanggulangi. Akar dari berbagai jenis keinginan adalah self, keakuan. Sang aku masih ingin tinggal dalam zona nyaman. Jika keakuan terus dibiarkan bertumbuh, maka musuh masih memiliki akses dan tempat berpijak dalam hidup kita. Saya mendapati manusia memang tidak mungkin untuk tidak memiliki keinginan. Namun jangan biarkan keinginan itu menguasai dan mendrive hidup kita. Belajar serahkan satu persatu keinginan yang ada dalam hidup kita ke dalam tangannya. Ingat, Dia adalah Bapa yang baik. Di dalam hikmat dan kemahatauannya, Dia tahu yang terbaik bagi anak-anak yang dikasihinya. Jika saatnya tiba, apa yang kita rindukan, Dia pasti akan mengaruniakannya kepada kita.
Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 mencatat, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin.